Ya kalau Andi Amran sendiri kan memang pengusaha ya, teknokrat, pengusaha juga apa strategis di bidang pangan kalau nggak salah ya, Menteri Pertanian. Kemudian juga saudara yang bersangkutan juga saya kira punya logistik yang luar biasa juga ya. Kemudian Shirley Chua ya memang tokoh yang tiba-tiba muncul ya, nggak sengaja setelah suami beliau wafat ya, meninggal. Ternyata respon publik di wilayah tersebut cukup positif buat beliau. Dia menjadi tokoh baru juga dan juga representatif lah. Lagi kan kayak siapa, Kanda Bahlil kan nama IG-nya kan melangkah dari timur tuh. Iya kan? Nah, iya, jadi sebenarnya beliau ini sudah mencoba ya untuk identifikasi dirinya sebagai tokoh dari Indonesia Timur sebenarnya. Sudah menjual itu. Selamat datang di podcast Menyala, dari sini menyala kemana-mana. Ja, aduh, nih kita di era sekarang itu mulai muncul nih tokoh-tokoh dari timur. Iya. Ya, dan menurut gua ini satu hal yang menarik ya. Menurut gua satu hal yang menarik karena ya mulai pergerakan dari timur tuh mulai kelihatan gitu. Nah, menurut lo gimana? Iya, menurut gue ini sebuah lompatan yang luar biasa bagi demokrasi kita ya. Karena selama ini kan image Indonesia ini kalau untuk menjadi orang nomor 1-2 ini harus Jawa. Nah, kan? Ya semoga dengan lahirnya muncul tokoh-tokoh ini kan itu bisa menjadi antitesa atau pembaharuan, penyegaran lah di tengah kontestasi yang ada. Nah, ini kita akan bahas dengan Dr. Cecep Hidayat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, semangat pagi. Nah, ini adalah dosen ilmu politik di Universitas Indonesia. Nah, gini, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara pergerakan dari timur, gitu. Sebenarnya tokoh-tokoh yang mulai muncul dari timur ini itu maksudnya gini, di kondisi kita di Indonesia tuh masih relevan nggak sih, Pak? Kita memilih nantinya gitu, atau kita mendukung seseorang itu berdasarkan isu geografis, Pak? Iya, dalam derajat tertentu faktor geografis penting ya, tapi tentu mesti yang lebih penting adalah menambahkan dengan faktor kapabilitas dan kompetensi. Ya. Jadi bukan sekedar geografis saya kira ya. Justru kita harus menciptakan pemilih yang rasional gitu. Pemilih yang rasional yang melihat calon atau kandidat itu karena punya kapabilitas, punya kompetensi. Nah, ini Pak, kita bicara narasi Timur Indonesia. Iya. Itu sebagai sebuah political naratif. Iya. Nah, menurut Bapak apakah ini akan bergaung nantinya, bahwa ini bisa digunakan atau bisa menjadi kendaraan bagi tokoh-tokoh publik yang saat ini punya nama dari timur, seperti misalnya Bahlil Lahadalia, terus ada Shirley gitu. Amran. Itu apakah mereka bisa menggunakan narasi ini gitu untuk maju gitu ke depannya, mungkin jadi capres atau cawapres? Ya, kalau bicara bisa menggunakan ya bisa saja menggunakan narasi itu ya. Apalagi kan kayak siapa, Kanda Bahlil kan. Nama IG-nya kan melangkah dari timur. Iya kan? Iya, jadi sebenarnya beliau ini sudah mencoba ya untuk identifikasi dirinya sebagai tokoh dari Indonesia Timur sebenarnya. Sudah menjual itu sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya lagi-lagi ya, kalau kita bicara apakah dikenal, oke, sekarang ini udah tokoh nasional ya, Bahlil sudah ya, kemudian tadi Andi Amran sudah juga tokoh jadi menteri kan, Shirley Chua ya gubernur ya. Tapi ingat, mereka sudah dikenal, tapi apakah kemudian tingkat elektabilitasnya akan menjadi tinggi, belum tentu juga. Ini dua hal yang tidak sebangun ya, tidak kongruen antara popularitas dengan elektabilitas. Tentu kalau mereka ingin maju ya, katakan di 2029, entah Bahlil, Andi Amran ataupun Shirley Chua ya, itu perlu untuk, atau tokoh-tokoh yang lain lah, itu perlu untuk meningkatkan lagi kapasitas mereka ya,
sehingga publik melihat mereka harus membangun rekam jejak yang baik gitu ya. Sehingga nanti pemilih di 2029 melihatnya oke, rekam jejak mereka sebelumnya sudah luar biasa, sekarang prestasinya apa, dan mereka harus punya visi ke depan gitu. Nah, rentetan itu yang kemudian perlu dilihat, perlu disampaikan. Sehingga nanti bukan sekedar populer, elektabilitas mereka akan baik juga gitu. Sejalan dengan popularitasnya. Iya. Nah, kalau kita berbicara narasi dulu ya, sebelum kita masuk lebih jauh lah. By nature-nya kan atau secara antropologi lah, politik Indonesia kan memang ini sulit untuk terlepas dari itu politik identitas lah, ya kan? Kita mungkin sangat primordial sekali dalam konteks kedaerahan, dalam konteks keagamaan, bahkan itu kan hal yang paling sensitif lah di negeri kita ya. Nah, dalam konteks ini misalkan wacana Indonesia Timur apakah relevan ya? Mengingat kan yang seperti tadi saya itu katakan, kita Jawa sentris ini sangat kuat sekali, ya kan, mendominasi, dan karena memang warga Jawa juga banyak, ya kan, sangat banyak. Artinya dia diuntungkan secara sosiologis lah, seperti itu. Nah, ini tantangan yang tidak sedikit lah ya. Walaupun mungkin ada yang mengatakan tuh bahwa dengan lahirnya IKN ini mencoba untuk tuh melepaskan itu sentralisasi itu kejawaan. Nah, menurut Bapak tuh melihat hal-hal seperti ini tuh bagaimana? Ya memang rencana atau filosofi awal ya memindahkan ibu kota dari Jakarta dari Pulau Jawa ke IKN itu dalam konteks tadi sebenarnya ada lagi itu bahkan dibikin ada titik nol ya. Tapi ya kita lihat sendiri IKN sendiri kan masih masih berproses masih berproses. Bukan ngambrak ya. Ya masih berproses, masih butuh biaya yang besar ya untuk merealisasikan banyak hal. Nah, di sanalah saya kira dalam dan memang yang kedua itu ya seperti Mas Reza sampaikan ya, masalah politik identitas memang demikian kuat ya. Karena kita kan negara yang berasal dari bekas jajahan ya, sehingga bangsanya banyak ya, sukunya banyak, jadi bangsa Indonesia gitu. Yang akhirnya punya dengan KTP yang ada logo pulau-pulau Indonesia, kita beragam ya. Dari yang kulitnya putih sampai yang gelap, rambutnya lurus sampai keriting. Bahasa juga beragam. Bahasanya 300-an bahasa dan terusnya. Itu punya KTP yang sama namanya KTP Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, tapi kemudian dalam kasus-kasus tertentu kan akhirnya muncul letupan bisa terjadi. Di situ kemudian muncullah politik identitas dan terusnya lain. Jadi dalam konteks narasi dari timur ya bisa saja itu digunakan ya agar representasi politik bisa jadi. Tapi lagi-lagi saya bilang ya sebaiknya bukan sekedar menarasikan identifikasi dirinya sebagai bagian dari Indonesia Timur, tapi bagaimana memang kita ini sama-sama anak bangsa. Ya, sejak kita 28 ya, Sumpah Pemuda, kemudian proklamasi tahun 45 sampai sekarang, 80 tahun lebih ini kan. Bagaimana kita semua memang ingin bangun bangsa ini gitu. Oke, kita memang nggak bisa dinafikan lah anak bangsa yang berasal dari mana gitu, mungkin itu bisa, tapi lagi-lagi harapannya bukan sekedar narasi itu, tapi dibarengi dengan narasi kompetensi kapabilitas gitu ya, bagaimana dirinya itu punya nilai kalau marketing nilai jual bisa jadi ya, bahwa punya kompetensi yang baik untuk membangun negeri ini. Bukan sekedar karena dia berasal dari bagian timur gitu ya. Nah, dalam konteks ini kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita kalau ngelihat ya perilaku pemilih ya, ya kan kategorisasinya bisa jadi ada rasional, irasional ya, primordial pemilih itu. Jangan sampai kita tidak membangun pemilih kita gitu, hanya menjadi pemilih yang irasional dan primordial. Kita justru para elit politik termasuk kita ya, ya Mas Reza, Mas Hairil sebagai pilar demokrasi, membangun melakukan edukasi politik ya,
Jadi pemilih yang rasional. Lihat bukan ya mungkin representasi geografi penting dalam konteks tercipta tapi bisa bekerja sama lah tokoh-tokoh yang mungkin nanti akan dipilih jadi pemimpin nasional kita gitu ya. Baik itu merepresentasikan pulau terbesar ya atau pulau yang kemudian banyak penduduknya dengan yang berasal dari wilayah yang lain gitu. Nah ini Pak Cecep, sebenarnya saya mau kulik ini. Tadi sudah disinggung oleh Reza gitu bahwa Indonesia ini sayangnya gitu ya, sayangnya sampai terakhir itu kan masih ada sisa-sisa bahwa kalau misalnya dalam tanda kutip gitu Pak ya, presiden harus Jawa gitu kan. Nah dengan munculnya tokoh-tokoh dari timur ini Pak, apakah publik nasional itu udah siap bahwa kemungkinan mereka akan dipimpin oleh non Jawa dan khususnya orang timur? Iya, kalau kita berhasil melahirkan pendidikan politik yang kita lakukan, berhasil melakukan melahirkan ya pemilih-pemilih yang rasional. Apa yang disampaikan Mas Herul bisa terrealisasi sebenarnya ya. Jadi pemilih yang rasional tentu akan melihat calon pemimpinnya bukan sekedar berasal dari pulau tertentu, dari suku tertentu, tapi memang orang yang dianggap punya kapabilitas untuk membawa negeri ini ya, membangun melewati jembatan emas ke depan gitu ya. Yang menuju lebih baik Indonesia emas ya. Ya, jadi itu sebenarnya yang harapannya ya bukan sekedar pemilih kita bisa nggak ya. Kita harus ini ya. Karena sebenarnya kita ambil contoh sebenarnya beberapa kasus ya. Mungkin kalau di tingkat lokal memang bisa ya kayak tapi di Inggris sendiri kan bisa tuh. Ya di Inggris yang keturunan yang bisa ya. Imigran lah ya. Di Amerika ya mungkin tingkat kota ya, di tingkat provinsi udah ada ya. Ke nasional memang karena dia politik identitasnya tinggi juga sebenarnya ya. Ya sekarang bagaimana kita mengikis politik identitas itu sebenarnya ya. Siapapun ya, yang penting punya kapabilitas untuk membangun negeri ini sebenarnya, kompetensi. Kan dari 280 juta jiwa masa hanya terkonsentrasi di sini itu. Nah kalau kita bahas Indonesia Timur Pak, artinya ini kan setidaknya ada 3 nama yang muncul ke permukaan lah, Pak Bahlil. Dan diterima publik lah. Dan diterima publik ya. Pak Bahlil, Pak Amran sama Sherly. Nah mungkin yang paling media darlingnya Sherly lah ya, sama Pak Bahlil lah, yang cukup dominan ya. Walaupun mungkin respon masyarakat beragam. Ya. Kalau sama Ibu Sherly mungkin agak positif ya, karena mungkin dia cantik ya kan. Itu kan juga gimmick yang realis lah secara politikal. Nah kira-kira kalau kita diagnosa Pak, artinya kan satu-satu ini sebenarnya 3 tokoh ini potensial gak? Karena kan memang kalau Pak Bahlil ini kan kita tahu bisnismen lah ya. Dia kenal jaringan dengan para investor tuh luar biasa. Pak Amran juga teknokrat. Nah Ibu Sherly ini kan sosok yang sering tampil representasi lah anak-anak muda ya. Terus juga dia juga ya cukup emansipasif lah, kira-kira seperti itu. Nah kira-kira kalau kita diagnosa ini tuh kelebihan masing-masing ini apa dan potensial gak? Ya minimal ya untuk selangkah lebih maju lah dari itunya. Ya kalau Andi Amran sendiri kan memang pengusaha ya, teknokrat, pengusaha juga strategis di bidang pangan kalau nggak salah ya, Menteri Pertanian. Kemudian juga saudara yang bersangkutan juga saya kira punya logistik yang luar biasa juga ya. Itu bisa jadi kunci tuh. Iya. Tapi sekarang dia ya di Kementerian Pertanian ya. Ya memang isunya hajat kalau memang lebih berhasil ya ketahanan pangan, jadi sosok juga sebenarnya ya. Itu yang pertama. Kemudian Sherly Chua ya memang tokoh yang tiba-tiba muncul ya, nggak sengaja setelah suami beliau wafat ya, meninggal. Ternyata respon publik di wilayah tersebut cukup positif buat beliau. Dia menjadi tokoh baru ya, tokoh baru juga dan juga representatif lah. Itu bisa. Ya keduanya sudah dikenal ya, termasuk Bahlil ya, karena Bahlil nih. Iya beliau ini luar biasa perjuangannya kalau kita baca ya. Dia supir angkot, kemudian di HIPMI ya, di himpunan pengusaha lah ya. Jadi jaringan usahanya bagus ya. Kemudian juga dekat dengan
elit dengan Elit, rezim dengan ya. pemerintah sekarang, termasuk menjadi ketua partai yang Wah, besar, yang lebih besar ya. Itu yang terpenting ya. Nah, itu jadi ketiganya saya kira punya kelebihan masing-masing ya. Dari ketiganya ya kalau bicara populer ya Bahlil tentu paling dikenal dari ketiganya ya. Walaupun responnya agak-agak itu ya masalahnya habis itu kan preferensinya gimana. Iya. Elektabilitas bicara hal yang lain lagi. Ya, benar. Kecuali memang ya momentum politik nih. Iya kan, jadi bagaimana nanti preferensinya, tone-nya berubah tuh terhadap kanda ini ya. Iya, jadi kan narasinya bisa. Sekarang misalnya harga minyak kemarin ditahan per tanggal 1 nggak naik tapi ya dengan berbagai inilah ya. Tentu tapi penguasaan terhadap partai yang paling utama ya. Nah, saya mau coba dalamin soal Kanda Bahlil nih. Kanda Bahlil ini akhirnya menjadi trademark buat dia gitu secara personal branding. Dan juga ada satu lagi Pak di Gen Z itu yang menjadi personal branding Kanda Bahlil ini adalah father of meme. Jadi dia itu dijadikan mukanya dijadikan meme berbagai macam meme. Ya kan? Ya kan? Nah, father of meme ya. Ya, jadi dan saya melihat maksudnya gini. Ketika pejabat publik lain dijadikan meme itu kan dilaporkan ke polisi, sedangkan beliau ini tidak gitu, malah dia jadikan itu satu konten kalau nggak salah di podcast gitu kan, dan dia tertawa-tawa. Nah, menurut Bapak nih dengan sikap yang dia seperti itu, yang kalau istilah Gen Z sekarang slow, woles gitu loh, woles sekarang itu, apakah dia bisa berpotensi mengeruk gitu perhatian generasi Z nantinya yang mungkin di 2029 akan juga termasuk yang ya mayoritas masih mayoritas untuk pemilih gitu Pak. Ya saya kira kalau kita melihat dari pengalaman Kanda ini ya, itu luar biasa sebenarnya ya. Luar biasa kalau saya pelajari itu bagaimana move beliau ya. Itu ternyata bisa sampai pucuk tertinggi di partai yang besar pada masa sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini kan masalah waktu aja bagaimana kemudian dirinya menavigasi partai ini ya. Berarti dengan kayak seperti ini, beliau ini adaptif sebenarnya terhadap perubahan. Kemudian seorang lobis yang lobby politik yang memang strateginya bahasanya sophisticated, canggih lah mungkin ya. Orang mungkin melihatnya demi yang tadi dia jadikan itu meme dia justru buat ya, daripada melawan arus ya diikutin aja gitu kan. Justru bisa jadi dalam kondisi tertentu nanti dapat empati ya kan, memori kolektif bangsa ini ya, pemilih bisa jadi gitu nanti kan. Kasianan ya modelnya. Gampang kasihan gitu kan. Ini yang dari stiker WhatsApp gue nih. Iya, jadi dengan kondisi demikian itu kan ada nanti bisa kita nggak tahu strategi apa ya kan. Orang ada yang reaktif langsung mungkin mempolisikan, tapi ini justru dijadikan bercandaan ya, hampir sama dengan tokoh yang lain mungkin ada juga yang seperti itu ya. Jadi justru itu menjadi nanti kedepannya bisa lebih maju lagi ya. Kanda ini ya, kanda politiknya ya. Jadi kan itu kita bisa lihat bahwa ternyata dia orang yang amat fleksibel gitu ya, dinamis ya dalam membangun komunikasi politik. Nah, kalau Andi Amran nih kan di publik itu sangat terkenal tegas gitu. Ketika dia sidak, apalagi dia paling sering sidak tuh Pak. Menteri yang paling sering sidak ya kalau nggak salah ya, pertanian gitu. Ada aja gitu temuannya, dan ketegasan itu yang dipertontonkan sama dia. Nah, apakah nanti gitu kan, karena kita bicara juga pemilih Pak nantinya kan, Gen Z ini dan nanti mungkin nggak tahu ya generasi selanjutnya itu kan masih alergi juga kadang dengan karakter dia, atau ada juga yang memang mendukung gitu. Nah, peluangnya dia itu bagaimana Pak untuk di kontestasi 2029 nanti? Kalau dia di hasil yang survei lembaga yang terakhir ini berapa angkanya ya? Lihat nggak? Ada nggak? Masih di bawah ya? Masih di bawah. Masih di bawah. Jadi memang pertama kalau kita bicara konteks itu kan Maret 2026 ya, masih punya pekerjaan besar kalau dia ingin maju ya. Andi Amran ini ya.
Tapi dalam konteks perilaku mungkin ya tadi ya, karakteristik karakteristiknya tegas dan terusnya, itu bisa menjadi salah satu nilai jual ya, bisa saja itu. Tapi dia kan kemarin yang katanya mau bergabung dengan satu partai ya, tapi belum ya. Belum. Tantangan juga sebenarnya ya. Ya suka nggak suka perlu harus ada tiket ya. Kendaraan partai gitu ya. Ya mungkin sumber daya logistik udah bagus juga ya. Misal, tapi ya partai penting juga gitu. Ini tantangan beliau sih ya, punya partai juga. Ya sekarang dia mau berlabuh kemana gitu ya. Karena belum sempat nggak jadi ya ke partai ya. Lagi menghitung-hitung seperti ya. Iya. Karena kan masih ya kalau bicara ketegasan ya karakteristik ini kan Gen Z atau yang lain kita nggak bisa ngebaca juga ya. Shifting bisa jadi kan. Itu belum tentu juga karakter yang tegas itu membuat mereka menarik ya. Lagi-lagi ya exposure nasionalnya kita mungkin nggak tahu juga, tapi dia harus mengenalkan diri dia juga dulu kan ke publik ya, dikenal, populer ya, kemudian bikin orang suka sama dia. Jadi suka ya harapannya di hari H memilih yang bersangkutan gitu. Artinya memang kalau kita lihat dari 3 tokoh ini ya, yang paling potensial bisa tidak kalau saya itu katakan yang paling potensial nih atau yang paling diuntungkan nih Pak Bahlil, karena kan dia juga ketum partai yang pasti memiliki bargaining yang luar biasa kan, dan partai ini juga bukan partai kecil lah, ini tuh partai tua lah ya, partai yang berwibawa yang dari sana tuh muncul lah ketum-ketum di partai lain ya kan seperti itu. Nah kalau sosok Shirley kan mungkin ya dia mungkin populer di Sulawesi ya, tapi dan media sosial. Tapi apakah dia juga sebenarnya populer di kalangan katakanlah orang-orang di Pulau Jawa lah. Exposure nasional dia belum juga, jadi tantangan dia exposure nasional ya. Shirley dan juga Amran Menteri Pertanian ya. Kecuali memang nanti benar-benar krisis pangan kayak gitu ya. Ternyata dia jadi tokoh sosok, dia dapat momentum bisa jadi di situ kan. Iya benar-benar. Soalnya dapat momentum kan masyarakat kita bisa tertarik gitu. Nah kalau untuk membangun koalisi nasional Pak, ya kan ini kan dalam konteks ini kan tentu ya orang-orang tiga tokoh ini kan tentu mereka nih tidak bisa dibandingkan dengan Pak Prabowo lah, misalkan seperti itulah. Pak Prabowo, Anies, dan mungkin ada KDM yang mungkin agak superior di atas mereka secara elektabilitas mungkin, walaupun bisa saja itu berubah. Nah ini kira-kira kalau dalam konteks koalisi ini bagaimana nih bisa membangun 3 tokoh ini nih, kan misalkan itu kan Bahlil kan partai Golkar lah yang cukup besar, kalau Shirley Nasdem lah ya yang lumayan, Demokrat juga deh. Demokrat ya, Demokrat. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ini koalisi gimana maksudnya? Ya untuk opportunity dia supaya bisa menjadi tokoh yang katakanlah minimal cawapres lah untuk maju ke dalam. Ya sebenarnya dengan kondisi Prabowo sekarang ya, kalau kondisinya tadi saya sampaikan, kondisi Maret sekarang, kemudian tidak ada hal yang berarti sampai 2029, ini sebenarnya kalaupun nanti Prabowo maju lagi ya, itu bisa menentukan memilih cawapresnya itu berdasarkan ya harapannya sebenarnya bisa melengkapi yang hal yang mungkin masih dibutuhkan ya, melengkapi kekurangan, saling melengkapi lah. Jadi wapresnya itu harus bisa melengkapi. Nah jadi sekarang dilihat, kalaupun ya misalnya wapres sekarang nggak maju lagi misalnya, berarti kan harus bisa melengkapi, atau justru wapres sekarang maju lagi mendampingi Prabowo atau maju untuk hal yang lain gitu kan. Apakah 3 nama tadi ya, ini yang sebahasan kita tadi, 3 nama itu menurut Pak Cecep gitu, itu menarik nggak sih Pak buat partai politik, menarik mereka untuk dicalonkan nantinya? Ya tentu sekarang gini ya, kalau kita bicara untuk maju dalam kompetisi, tentu kan harapannya itu
pasangan yang maju bisa merepresentasikan ya tadi ya, dalam merepresentasikan banyak hal gitu. Merepresentasikan banyak hal, kemudian kenapa harapannya kan itu bisa memperluas basis elektoral. Nah, dari ketiganya, siapa yang kira-kira punya basis elektoral yang menarik gitu. Artinya apa? Basis elektoralnya besar. Banyak gitu kira-kira ya. Nah, selain itu juga punya mesin politik yang bagus. Itu yang penting ya. Iya. Jadi dengan kombinasi itu ya tentu orang tersebut bisa melengkapi dengan calon yang lain gitu. Saling melengkapi lah sebenarnya ya. Meskipun nanti akhirnya kalau kayak kemarin ya untuk pemilihan wapres sendiri kan banyak ininya ya, cawapresnya itu yang muncul tersingkir semua gitu. Karena ternyata justru susah cari titik temunya. Cari orang baru kadang-kala kan seperti itu juga ya. Cari yang enggak yang bukan representasi dari yang ada, akhirnya sosok yang baru. Jadi juga dibuka kemungkinan kuda hitam sebenarnya. Karena kan mungkin begini ya, kalau cawapres itu posisinya kan, ya mungkin dia berkualitas, cocok untuk menempati itu. Cuman bisa jadi nih tokoh yang potensi tidak bisa diatur, itu kan juga bisa jadi pertimbangan kali Pak ya, ya kan, untuk pemerintahan ke depan gitu kan. Iya, sekarang kalau misalnya Prabowo maju untuk termin kedua ya, tentu wapres punya tabungan politik. Wapres periode kedua punya tabungan politik buat maju 2034. Nah itu. Jadi tokoh kunci itu juga kan yang kemudian wapres periode kedua baik SBY maupun Jokowi ya, itu orang di luar partai politik ya, yang tingkat politiknya tidak terlalu tinggi ya. Itu kan jadi sehingga kemudian di 2003 kemarin, di 2014 dan 2024 itu kan tokoh-tokoh baru bertarung gitu. Nah, harapannya 2034 ya kalau memang ini kan skemanya ini ya, saya bisa mau maju lagi. Tapi kalau dia maju lagi dan kemudian terpilih 2034 itu tokoh-tokoh pertarungan lagi tuh. Jadi tapi wapresnya sendiri kalaupun nanti Prabowo maju 2034 ini kita masih berspekulasi ya. Nah, tentu wapresnya itu punya tabungan politik yang baik buat 2034 kalau dia dari partai politik. Tapi kalau enggak ya udah nanti pasar bebas lagi tanda kutip ya di 2034. Seru dong di Nah, ini kita berandai-andai Pak. Kita berandai-andai dari 3 nama ini. Misalnya gitu. Mereka itu akhirnya maju gitu. Maksudnya akhirnya mereka itu mendapat kesempatan lah gitu. Kan tantangan utama mereka adalah mengeraup suara khususnya di Pulau Jawa yang cukup lumayan signifikan kan suara mereka, kayak di Jawa Barat, Jawa Timur, dan kalau di selain Jawa itu kalau nggak salah Sumatera Barat juga lumayan besar ya. Nah, tantangan apa dari ketiga ini khususnya sebagai mereka representasi Timur itu untuk bisa meraup suara itu Pak, di yang ceruk-ceruk suara cukup besar gitu, dan di luar dari wilayah memang mereka menguasai daerahnya gitu, lingkup geografisnya. Tergantung juga nih mereka ini majunya dengan pasangan yang mana gitu ya, sehingga bisa saling melengkapi. Ya ketika mereka dengan pasangan dari basis geografi yang berbeda atau suku yang berbeda ya, kita lihat juga karakternya pemilih kita nih sudah lebih baik nih 2034. Karena ya harapannya tentu ya, ini kan status sosial ekonomi ya, piramida itu harus terus diperbaiki tuh. Angka pendidikannya harus lebih baik lagi ke depannya. Sejalan dengan itu nanti tingkat melek politiknya bagus, melahirkan pemilih yang rasional dan terusnya gitu. Ini tantangannya masih di situ juga ya. Dari pemilihnya itu sendiri ya. Iya. Tapi ya lagi-lagi pemilih seperti ini jangan sampai ini justru dikondisikan ya, nggak stagnan aja gitu, nggak mau Memang ini dilema sih ya, bahwa di satu pihak mungkin kita secara analis lah, intelektual ini inginnya tuh bahwa tuh kita tuh Indonesia itu sebagai masyarakat yang atau memiliki masyarakat yang
cukup tuh cerdas lah ya, tinggi di dalam itu berpolitik lah, memilih. Tapi di satu pihak tuh kadang kan elit ini kan juga punya kepentingan pragmatis, jadi kepentingan aja ditahan, ntar duit akan diturunkan tuh ketika momentum tertentu, di mana di satu pihak masyarakat juga sulit dan pasti mau menerima. Itu kan yang pada akhirnya money politik ini kan sulit untuk dihindari ya. Ya belum tantangan yang lain ya, money politik tuh. Setelah reformasi dari kampanyenya ambil uangnya jangan pilih orangnya, sampai jangan ambil uangnya jangan pilih orangnya, sama tapi angka masih tinggi. Kemarin tsunami money politik kan terjadi katanya. Oh iya, besar sekali ya. Cuman begini Pak, kalau menurut pandangan Pak Cece pribadi ya, tokoh-tokoh yang kita diskusikan hari ini ya, ini sebenarnya tokoh yang katakanlah bisa menjadi alternatif, ataukah sebenarnya ini belum begitu, atau masyarakat ini belum begitu engah lah, belum populer di media gitu. Apakah memang seperti tokoh-tokoh ini belum momentumnya untuk tampil di 2029, ataukah dan kalau ditampilkan juga akan terlihat memaksa, ataukah memang sebenarnya bisa saja mengambil momentum di 2029 itu, mengingat tokoh-tokoh ini kan memegang tuh jabatan yang cukup strategis lah ya, menteri, gubernur lah. Ya memang sekarang tantangannya dalam 2 tahun ke depan, 2 tahun lebih ke depan ya, apakah 3 orang ini bisa memperkuat, menambah tabungan politik mereka masing-masing gitu ya. Misalnya apa? Misalnya seorang Shirley itu bukan sekedar exposure dia di Sulawesi Utara ya, Maluku Utara ini berhasil, tapi apakah itu bisa menjadi hal baik misalnya kalau dia dimajukan ke nasional gitu. Jadi exposure nasional dibutuhkan. Atau seorang Amran Sulaiman ya, kalau memang yang bersangkutan bisa membawa pertanian Indonesia lebih baik dan seterusnya lah ya, visinya presiden bisa direalisasikan ya. Kemudian dia punya kendaraan politik yang baik ya, yang memang bagus, penting juga. Itu ya tambahan exposure nasionalnya juga bagus ya. Saya kira nanti ya bisa saja maju ya, tapi sekarang masih tantangannya itu ya, kendaraannya ya. Ya kalau Ketum Golkar sendiri ini kan partai tua dan punya pengalaman yang tinggi ya. Jadi orangnya juga hebat-hebat saya kira ya, punya pengalaman politik yang luar biasa semua, termasuk kapabilitas personal Bahlil sendiri luar biasa ya. Beliau perjalanan karir Bahlil dari Indonesia Timur sampai ke Jakarta ini luar biasa itu, dan itu membuat dirinya saya kira punya nilai kredit poin sendiri ya, dibanding 2 yang lain gitu. Dibanding 2 yang lain ya. Iya, bagi ketua partai yang besar, relatif besar ya. Dan kita lihat ya dalam beberapa kali pemilu sebenarnya Ketum Golkar ya ini selalu punya peran penting ya dalam setiap pemilu gitu. Nah, tinggal kita nggak tahu ya kalau kondisi sekarang relatif terjaga dalam 2 tahun ke depan, bahkan bisa ditingkatkan ya, kenapa enggak, bisa juga sebenarnya kan. Dan itu narasi bisa dibangun kan. Benar sih. Nah kalau misalnya ini Pak, misalkan benar-benar selain Bahlil gitu, selain karena Bahlil misalkan dari kita berandai-andai Pak Amran dan juga Bu Shirley, seandainya memang akhirnya bisa mengakomodir gitu bahwa mereka suaranya menasional, apakah memang nantinya partai politik itu melihat mereka gitu, orang-orang dari timur ini hanya sebagai vote getter, karena kan mereka dari timur nih, representasi timur itu, dengan misalnya calonnya yang ya taruhlah misalnya incumbent gitu, Prabowo gitu. Itu kan artinya kan ada perkawinan antara barat dan timur gitu. Atau memang mereka melihat tokoh-tokoh ini ya sebagai tokohnya, sebagai kualitasnya, sebagai memang potensinya gitu. Menurut Pak Cecep melihat kondisi parpol sekarang ya? Ya kalau melihat karakteristik elit politik misalnya, kemudian melihat pengalaman pemilu terakhir, ya saya kalaupun kedepannya yang terjadi memang
pelengkap ya. Wakil ini harapannya bisa saling melengkapi, termasuk dalam konteks representasi geografis ya. Jadi ya itu yang saya kira akan lebih dilihat ya, kalaupun ada perkawinan politik di sini gitu. Ya karena tentu kan ketika mereka maju berpikir untuk memenangkan kompetisi ya. Dan ketika bagaimana cara memenangkannya tentu punya basis elektoral yang baik gitu. Nah basis elektoral ini akan dilihat sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi ya, apakah meskipun mereka merepresentasikan Indonesia Timur, apakah mereka punya basis elektoral yang baik? Nah ini harus dicek lagi sebenarnya kan. Iya sih, cuman ya makanya kalau saya pribadi sih Pak menyebut tokoh Bahlil ini nih unik ya, karena mungkin dia nih punya dua aspek ya. Dia populis di kalangan bawah, tapi di satu pihak juga dia kuat di kalangan elit. Buktinya mungkin ada tekanan-tekanan dari masyarakat ya bahwa beliau ini salah satu menteri yang kurang lah, ya kan? Secara survei ya, minta diganti ini terus berapa kali tuh hantam berminta-minta. Tapi Pak Prabowo tetap mempertahankan. Artinya kan ini bukan orang sembarangan. Dia artinya memiliki nilai secara politis dan secara kualitas. Itu bagaimana nih Pak? Ya kapabilitas personal kan bisa lihat dari berbagai aspek ya. Mungkin dari karakteristik kualitas individu akademis individunya bisa jadi, atau ya dari tadi kapabilitas politik dia. Sempat disindir juga ya sama Presiden Prabowo ke Bahlil. Ya kamu sindir kuko ya di mana. Nah tapi ya dia ketahuin aja dia kan waktu yang UT1-nya dia ya. Ya terus kemudian juga dalam berbagai kesempatan di forum internasional juga misalnya kan, mungkin tentu masih banyak kelemahan ya dari seorang Bahlil Lahadalia ya. Tapi kan dia bagaimana dia membangun komunikasi itu. Dia ketemu dengan ibunya Siska kalau nggak salah di posting. Keren juga tuh. Kemudian juga beliau ya seorang yang dekat dengan presiden sebelum juga kan. Sebelumnya ya. Makanya banyak menduga juga sebelumnya kan spekulasi gitu. Tapi ya beliau bukan tiba-tiba, bisa bilang tiba-tiba apa enggak tuh jadi ketum Golkar misalnya. Itu luar biasa ya. AHA yang sebelumnya itu bersedia diganti gitu ya. Cepat itu shiftingnya cepat ya. Nah ini juga Pak, dari tadi sepanjang diskusi kita itu problem utama yang itu kan adalah pemilih ya. Artinya kan memang saat ini sampai detik ini gitu ya, itu kan artinya mayoritas pemilih kita itu masih Jawa sentris gitu. Nah tadi Pak Cecep juga sudah menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Nah kita mencoba untuk ke depan nih Pak, karena apalagi pola pendidikan politik itu nggak bisa dari satu kanal kan gitu. Nah menurut Bapak bagaimana caranya agar publik gitu itu teredukasi secara politik dan mau melihat bahwasanya Indonesia nggak Jawa doang nih, gitu Pak. Menurut Pak Cecep gimana Pak? Oke, jadi sekarang ya di era multimedia ya, di mana kotak kecil yang selalu kita pegang-pegang, kita lihat per sekian menit atau detik ini cek lagi ini menjadi satu instrumen sebenarnya ya untuk menciptakan atau melakukan pendidikan politik sebenarnya. Nah tapi sekarang kemudian tantangannya siapa aktornya? Tentu kan kita semua harus menjadi bagian dalam mencerdaskan ya, membuat melek politik anak-anak bangsa kita gitu. Ya memang saya kira kalau nggak salah kan Gen Z ini harusnya lebih baik juga ya paparannya. Dan juga kontennya ya. Jadi kan ini kita lihat sekarang dari model komunikasi politik lah. Paling sederhana ya. Komunikatornya siapa? Semuanya harus menjadi ya, termasuk media. Pemerintah tentu ya harus memang dia kan berkepentingan ya. Nah, jangan sampai juga tadi elit politik justru memotong, jangan sampai pinter-pinter secara politik. Nah ini kan kekhawatirannya gitu. Tapi sekarang ya masyarakat sipil ya harus kemudian menjadi salah satu aktor yang berperan penting. Nah kemudian mediumnya ya, apa pesannya? Pesannya gimana? Pesannya memang kekinian, hype dia buat sama anak-anak Gen Z sekarang yang jadi pemilih terbesar buat nanti gitu. Gen Z dan milenial kan pemilih terbesar ya buat 2024
29 misalnya. Nah itu konten-kontennya, medianya ya media yang sekarang paling masif gitu ya, dengan berbagai platform gitu. Harapannya apa? Ya mereka kan audiensnya nih, Gen Z, milenial. Mereka responnya jadi pemilih yang aktif gitu, tapi tentu yang sudah punya basis ya, bukan lagi memilih karena persamaan identitas, bukan lagi memilih karena uang dan terusnya lah. Jadi ini kan yang akhirnya kita terenyuh juga ya kemarin ya, yang tsunami politik, tsunami money politik terjadi ya. Dari data yang saya baca gitu. Demikian. Mungkin saya kira teman-teman media juga mengetahui itu ya. Memang seperti yang tadi Pak Cecep itu katakan ya, bahwa memang sipil ini itu harus mengambil peran ya. Ya mungkin aktivis ya, beberapa tokoh-tokoh intelektual yang sekarang sepertinya saya itu melihat memang sudah ada pergeseran lah ya, seperti kita lihat ada di bencana di Sumatera kemarin kan, orang bahkan lebih melihat menyumbang tuh melalui itu orang-orang sipil ya yang dianggap tokoh ya, influencer ya. Iya, influencer ya, dan itu menurut saya memang sepertinya tuh memang sudah harus muncul ya sipil-sipil yang tuh katakanlah itu memiliki itu integritas yang tinggi ya untuk membenahi. Tokoh-tokoh yang memang mungkin di luar mainstream ya, mungkin di luar kekuasaan ya, berperan penting, harus berperan. Juga sekarang kan banyak influencer kayak Jeremy Pauline itu speak up gitu ya, atau seleb yang lain gitu. Itu bagus sebenarnya kan, bagaimana kemudian mereka ya punya pengaruh yang besar juga sebenarnya ya. Nah harapannya kedepannya jangan lagi hak politik tergadaikan gitu ya dengan uang ya sekarang udah gede juga ya, ratusan ribu juga sekarang ya. Gitu. Ini menarik tadi Coach, hak politik jangan sampai tergadaikan. Nah itu hooknya di dalam podcast ini. Terima kasih Pak Cecep yang sudah bersedia mengisi dalam podcast kita. Ini sangat berguna sekali buat kita semua ya, daging semua lah gitu. Daging semua. Semoga itu podcast yang lain tuh. Semua. Semoga tidak kapok untuk hadir lagi di dalam podcast kita bila kita undang. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kita. Kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala.